Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Edi Sugiarto, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sebatas transfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat murid mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran. Sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat pada setiap semesternya. Saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi, tanpa memikirkan bagaimana caranya agar materi tersebut dapat dipahami siswa dengan sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah saya melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini adalah tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan aspek budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi
menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian kesimpulan dan saran refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.